Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai gerak lurus. Soal yang pertama, sebuah mobil dengan masa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Berapakah waktu mobil tersebut? Di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi di sini adalah M sama dengan 800 kg. Kemudian ini kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V0-nya, yaitu sama dengan 36 km per jam. Ini adalah 36 km per 1 jam. Di sini kita ubah ke meter per second, jadi sama dengan ini adalah meter per second. Jadi 36 km ke meter adalah 36.000. Kemudian 1 jam ke second ini adalah 3.600. Jadi ini nolnya bisa dicoret, maka 360 dibagi 36 hasilnya adalah sama dengan 10. Jadi 10 meter per second. Ini kecepatan awalnya. Kemudian ini adalah jaraknya, jadi di sini adalah S sama dengan 150 meter. Kemudian ini kecepatan akhirnya, jadi di sini adalah Vt sama dengan 72 km per jam. Ini adalah 72 km per 1 jam. Di sini kita ubah ke meter per second. Jadi sama dengan ini meter per second. Jadi 72 km ke meter adalah 72.000. Kemudian 1 jam ke second adalah 3.600. Ini nolnya bisa dicoret. Maka 720 dibagi 36 hasilnya adalah 20. Jadi 20 meter per second. Jadi kecepatan akhirnya adalah 20 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang ditempuh mobil tersebut. Jadi di sini adalah T. T sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi di sini yang diketahuinya adalah V0, S, dan Vt. Maka untuk mencari waktu ini, kita menggunakan rumus S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Jadi, ini rumus yang kita gunakan untuk mencari T-nya ini. Karena di sini jaraknya diketahui. Di sini kita cari A-nya terlebih dahulu. A-nya ini adalah percepatannya. Jadi, untuk mencari percepatan ini menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah dengan AT. Jadi, ini kita gunakan rumus ini. Maka di sini Vt-nya adalah ini. Jadi, di sini adalah 20 sama dengan V0-nya adalah ini, 10. Kemudian ditambah dengan ini A dan T-nya karena belum diketahui, maka di sini adalah AT. Jadi, A-nya ini tidak bisa dicari karena di sini T-nya belum diketahui. Maka di sini kita jadikan A-nya ini adalah A dan T. Jadi, kita cari nilai AT-nya ini, maka di sini 20, ini 10-nya dipindahkan ke sini, jadi negatif, min 10 sama dengan AT. Maka AT sama dengan 20 dikurangi 10 adalah 10. Jadi, nilai AT ini adalah 10. Jadi, untuk mencari waktunya, kita gunakan nilai AT-nya ini ke rumus ini. Jadi, S-nya ini adalah ini, jadi 150 sama dengan V0-nya adalah ini, jadi 10. Jadi ini 10 dikali T, jadi 10T. Kemudian ditambah dengan setengah. Di sini A-nya belum diketahui, kemudian di sini T-nya kuadrat, berarti di sini AT, kemudian dikali dengan T. Di sini nilai AT-nya ini adalah ini, maka kita masukkan ke sini nilai AT-nya. Jadi di sini adalah 150 sama dengan 10T, kemudian ditambah dengan setengah, kemudian dikali dengan AT-nya adalah ini 10, jadi di sini 10 dikali dengan T. Maka di sini 150 sama dengan 10T ditambah dengan setengah dikali 10, yaitu 5. Jadi 10 dibagi 2 ini hasilnya adalah 5, jadi 5T. Maka di sini 150 sama dengan 10T ditambah 5T, ini bisa dijumlahkan karena di sini T-nya sudah sama. Jadi 10T ditambah 5T adalah 15T.
Jadi T sama dengan, ini 15 yang dipindahkan ke bawah, jadi 150 per 15. Hasilnya adalah sama dengan 10. Jadi 150 dibagi 15 adalah 10. Jadi T-nya adalah 10 second. Jadi ini hasilnya. Jadi waktu yang ditempuh mobil tersebut adalah 10 second. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan grafik gerakan benda A dan B berikut. Jadi ini adalah gambar grafiknya. Benda A dan B bergerak dengan kecepatan seperti pada grafik. Kedua benda mula-mula berada di posisi sama. Berapakah jarak yang ditempuh ketika benda B menyusul benda A? Jadi dari grafik ini kita bisa disimpulkan di sini benda A ini adalah GLB karena kecepatannya tetap. Jadi ini gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya ini adalah tetap, yaitu 8 meter per second. Jadi kecepatan benda A ini adalah sama dengan 8 meter per second. Ini adalah konstan kecepatannya. Kemudian benda B ini kecepatannya berubah dari 4 menjadi 8. Berarti ini adalah GLBB. Jadi ini benda B ini adalah gerak lurus berubah beraturan karena terjadi perubahan kecepatan. Jadi V0-nya, ini sama dengan 4, jadi 4 meter per second, ini kecepatan awalnya. Kemudian VT-nya, kecepatan akhirnya ini, yaitu ini 8, jadi 8 meter per second. Kemudian waktunya, ini adalah waktunya, jadi waktunya ini sama, jadi T-nya ini adalah TA, yaitu sama dengan TB, sama dengan 2 second. Jadi waktunya sama, karena di sini bertemu di titik yang ini, berarti waktu benda A sama dengan waktu benda B ini adalah 2 second. Yang ditanyakan adalah jarak ketika B menyusul A. Jadi ketika B menyusul A ini, jaraknya yaitu berapa? Jadi ketika menyusul. Karena awalnya ini geraknya melambat, kemudian sedikit demi sedikit dipercepat, maka lama-kelamaan benda B ini akan menyusul benda A. Sedangkan benda A ini bergerak dengan kecepatan 8 meter per second ini konstan. Maka karena benda mula-mula di posisi yang sama, jadi ketika benda B menyusul benda A, jadi jaraknya adalah sama. Jadi jarak A ini, SA sama dengan SB. Karena di posisi yang sama, jadi ketika menyusul ini jaraknya adalah sama. Dan waktunya juga sama. Jadi di sini benda A ini bergerak GLB, maka rumus S-nya ini adalah V dikali T. Kemudian di sini sama dengan SB ini adalah GLBB, maka rumus S ini adalah V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Jadi di sini adalah V kali T, kemudian SB ini adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Di sini kita cari T-nya. Jadi T ketika benda B menyusul benda A. Jadi ini waktunya ketika benda B menyusul benda A. Jadi waktunya juga sama. Maka di sini VA-nya ini adalah 8. Jadi di sini 8 dikali T sama dengan V0T, berarti V0-nya adalah ini 4, jadi 4T, karena ini kecepatan awal dari benda B, kemudian ditambah dengan setengah, dikali dengan A, A-nya ini kita cari terlebih dahulu. Jadi A-nya ini kita cari dari rumus VT sama dengan V0 ditambah AT. Jadi kita cari percepatannya di sini. Jadi kita gunakan waktunya adalah ini. Jadi di sini kecepatan akhirnya yaitu ini 8. Jadi di sini 8 sama dengan V0-nya adalah ini 4. Kemudian ditambah dengan A, kemudian dikali dengan T-nya yaitu ini, yaitu 2. Maka di sini 8, ini 4-nya dipindah ke sini, jadi min 4 sama dengan A dikali 2 adalah 2A. Jadi di sini 2A sama dengan, jadi 8 dikurangi 4 adalah 4. Jadi A sama dengan 4 per 2. Jadi 2-nya dipindah ke bawah, hasilnya adalah 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi 2 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatannya atau nilai A-nya. Kita masukkan ke sini, jadi setengah dikali 2 dikali T kuadrat. Maka di sini 8T kemudian sama dengan 4T plus
setengah dikali 2, ini 2-nya bisa dicoret, jadi hasilnya 1 dikali T kuadrat adalah T kuadrat. Jadi ini persamaannya. Maka di sini, ini 8T-nya bisa dipindah ke sini, jadi di sini adalah 0 sama dengan 4T, kemudian 8T di sini, jadi min 8T, kemudian ditambah dengan T kuadrat. Jadi ini bisa dibalik, jadi di sini, ini 4T dikurangi 8T adalah min 4T, jadi di sini min 4T plus T kuadrat sama dengan 0. Jadi bisa dibalik seperti ini. Jadi 4T dikurangi 8T adalah min 4T plus T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bisa dibalik, jadi T kuadrat min 4T sama dengan 0. Kemudian ini bisa difaktorkan, jadi T-nya ini bisa dikeluarkan, jadi ini hasilnya adalah T min 4 dikali T sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Maka di sini T min 4 sama dengan 0, jadi T sama dengan 4. Jadi T-nya sama dengan 4 second. Kemudian T sama dengan 0. Jadi di sini ada 2, yaitu T min 4 sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Maka kita ambil nilai T-nya adalah 4 second. Jadi di sini ini adalah tidak berlaku, T sama dengan 0 ini tidak berlaku. Maka kita ambil nilai T-nya adalah ini, T sama dengan 4 second. Maka untuk mencari jaraknya, jadi kita gunakan salah satu rumus SA atau SB. Kita gunakan rumus SA-nya saja, jadi di sini adalah SA sama dengan ketika benda B menyusul benda A ini, kita gunakan rumus ini, jadi V dikali T. Jadi di sini sama dengan V-nya ini adalah kecepatan benda A, yaitu ini tetap, jadi di sini 8, kemudian dikali dengan T-nya. T-nya saat benda B menyusul benda A adalah ini, yaitu 4. Maka 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Jadi 32 meter. Jadi jaraknya adalah ini, 32 meter. Jadi ketika benda B menyusul benda A adalah jaraknya 32 meter. Ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah ini. Demikian pembahasan mengenai gerak lurus.